Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Jomir. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang Pancasila. Konsep Pancasila dan sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Pengertian Pancasila: ideologi negara Indonesia. Ditulis dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, karya Ronto 2012. Pancasila secara berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya adalah 5, dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto dirumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, diantaranya: 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu dimaknai lebih jelas, maka dari itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan kerjasama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dan kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus disesuaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong,
dan bersikap adil, warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dari orang lain. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bahasa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam nilai-nilai Pancasila. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggangnya para penyelenggaraan negara mewacanakan Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang dipengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut: pertarungan ideologi antara negara-negara yang superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Antara 1949 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Serikat sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Faktor eksternal yang mempengaruhi keadaan internal. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Satu, sumber historis pendidikan Pancasila. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang. Pancasila memiliki nilai-nilai esensial, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan secara objektif. Nilai-nilai esensial tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum berdirinya negara. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan yang kuat, dan agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila.
Sosiologi dipahami sebagai ilmu antara manusia. Dalam mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, di samping juga mengkaji masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya hasil konseptual individu, melainkan juga harus hasil karya besar bangsa Indonesia, dan diangkat dari nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang melalui proses refleksi fisiologi para pendiri negara. Bung Karno juga mengatakan nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah bermuasa sinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum, Pancasila sebagai dasar negara. Landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pergerakan materi mata kuliah pendidikan Pancasila, sehingga mahasiswa dapat berperan serta mewujudkan negara hukum formal dan material. Dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.